Bang Rian, Ah, mengapa? Kenapa? Seru nih Bang, yang surat Yusuf nih Bang. Gue udah nemu nih jawabannya nih Bang. tapi Ayo, pakai sepatu. asbabun nuzulnya udah mengapa dan kenapa. Jadi udah gue ngomong-ngomong aja dulu. Jadi gue jelasin lagi buat Bang Rion, kan bisa denger ya. Jadi asbabun nuzul itu kayak apa ya? Sebab Rasulullah marah itu bahwa Allah itu udah negur 3 kali. Pertama itu kita contohkan logika aja ya. Jika gue ini bos, gitu kan? Gue ulangin lagi, jika gue ini bos, Ben ini sekretaris nomor 1 dan King ini sekretaris nomor 2, gue nyuruh Ben ini untuk ngerjain proyek pertama. Nah, Ben ini mempunyai bawahan. Yang pertama itu. Lalu si King ini eh, menghasut lah untuk menghasut bawahannya si Ben. Nah, bawahan si Ben, ayo yuk, gak usah kerja-kerja gini. Udahlah males-malesan aja gitu. Menghasut gitu kan bang. Nah, ini kan Lorenzo, bisa dibilang ya bang. kalau lu lagi ini ya, lu lagi ngajar ya ini. Ini lagi pengajaran atau gimana nih? Enggak ini, yang gue mau jelasin ke Bang Ade yang surat Yusuf itu, surat Yusuf yang ayat 1 sampai 3 kan kemarin kemarin tuh gue masuk Zoom itu kan. Zoom kalau gak di OS tahu Zoom Zoom OS ya, yang jelasin surat Yusuf Tidak ayat marah satu itu, tiga yang ya Baginda yang marah. Umar ya yang Baginda marah ya Oke, yang Baginda marah. lanjut. Jadi bisa ditanggapi nanti ya. Jadi pada saat udah di apa? Sampai mana tadi? Pada saat si King ini ngasut bawahannya si Ben, yang awalnya gua ini nyuruh si Ben untuk ngerjain proyek A, ya kan? Bawahannya itu bawahannya si King ini ngasut bawahannya. Akhirnya kan nggak kerja kerja, maksudnya proyeknya nggak akan jadi gitu. Nah pada saat nggak jadi, inilah yang dinamakan sesat itu kayak gitu. Terus kenapa Baginda marah? Karena kayak gini, Allah itu udah negur ketiga kalinya. Kalau ayat yang pertama, si ayat pertama itu gimana saya lupa. Yang ayat kedua itu jelas di Quran surat Al-Hadid ayat 16 sampai 17. Nah, itu secara menyindir ya, menyindir gak jelas-jelasan. Nah, langsung ke surat Yusuf ketiga itulah bahwa Allah langsung berfirman secara tegas, secara terang-terangan, saya ceritakan sebuah kisah, gitu kan, sebuah kisah. Mana bisa saya baca dulu Ibnu Katsirnya tadi. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu. Nah, gitu. Jadi ceritanya itu pertama pada saat suatu waktu, ini pertama ya, suatu waktu ada sahabat Nabi ngomong gini, ya Nabi, ceritakanlah sebuah kisah yang paling menarik, kami bosan. Allah berfirman, turun surat keberapa gitu kan. Suatu waktu lagi, setelah firmannya turun, suatu waktu lagi, si sahabat Nabi itu tanya lagi, ya Rasulullah, jelaskan dong, ceritakan gitu kan, ceritakan sebuah cerita yang baik dan bagus begitu. Nah, baik dan bagus, terus nah baru Quran surat Al-Hadid ayat 16 dan 17 itu turun. Saya bacakan dulu mana ya. Tafsir Al-Hadid Al-Hadid ayat 16. Yang berbunyinya kayak gini. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Nah, yang di Ibnu Katsir sendiri diterjemahkan kayak di tafsir sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bahwa bukanlah telah datang waktunya bagi orang-orang mukmin untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, yakni hati mereka itu lunak saat mendengar bacaan Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an pada saat itu sudah turun 13 tahun. Ya, bayangkan ya, sudah turun 13 tahun setelah firman ini turun. 13 tahun turun, pas pada saat sahabat Rasulullah itu minta sebuah cerita, kisah, turunlah yang kedua kalinya pada surat Al-Hadid ayat 16 sampai 17. Nah, pada saat itu kan ini kan sindiran ya.
sindiran kan, langsung nggak ada sebuah kisah atau cerita gini kan. Suatu waktu lagi sahabat Rasulullah meminta, ya Rasulullah, ceritakan sebuah cerita yang paling bagus selain dari Al-Quran. Ya, selain dari Al-Quran. Nah, pada saat itulah Allah langsung menegur secara terang-terangan di surat Yusuf ayat 3 yang berbunyi, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu. 3 kali, udah. Nah, pada saat Umar bin Khattab itu yang mempunyai saudara, terus diceritakan yang sudah dijelaskan Abang Rian kemarin-kemarin, lalu kenapa Nabi Muhammad baginda Muhammad itu marah? Karena beliau tuh malu kepada Allah, udah ditegur 3 kali, ya bayangkan ya, kita ditegur oleh bos 3 kali, terus bawahan kita ngeyel, kita marah atau tidak? Gitu kan? Secara konsepnya, logikanya kayak gitu, kita pastilah kayak gitu, marah lah. Lu kenapa sih santai-santaian mulu? Karena udah jelasin gitu. Nah, seperti itu. Oke. Ya kita bahas Atarim tadi tuh. Bahas yang Atarim tadi. Gue tadi sepakat tertarik tentang Atarim. Bang, jadi udah ngerti ya, Bang ya? Enggak, bukan enggak ngerti, gue cuma nyimak. Tadi gue tertarik yang bahas Atarim. Atarim terus. Sudah bosan. Lu bahas apa dari Atarim? Bang Leon. Bang Leon. Halo. Bang Leon. Iya. Enggak berkembang. Jadi gini, yang bahas Atarim ya, yang Hafsah itu enggak digilir. Enggak, lu tadi ngebahas Atarim tuh maksudnya apa? Gue nggak ngerti. Tadi gue menyimaknya itu soalnya. Pas baru masuk, emang tadi lu apa yang lu permasalahkan? Yang itu. Pada saat apa? Yang kemarin-kemarin kan Bang Rian kan kayak At-Tahrim, yang kenapa Al-Quran itu dibaca secara syahdu gitu kan, sedangkan kisahnya di dalamnya itu kayak apa, yang diceritakan itu kayak perilaku yang buruk gitu kan, yang dimaksud kemarin-kemarin kayak gitu kan. Nah itu kayak gini, kalau ditangkap baik kok. Terus maksudnya nadanya itu kayak gimana Bang? Yang kemarin tuh jelasin. Coba jelasin. Emang perlakuan di Atarim buruk? Bukan gitu loh. Kayak teguran kan, itu teguran ya. Kenapa disyahdu-syahdukan gitu? Ya kan? Itu karena nada gitu yang kemarin itu loh. Coba jelasin lagi Bang. Itu yang enggak terlalu penting, yang enggak esensi lo bahas. Sekarang kita bahas yang Atarim ayat 1 atau ayat 5. Tuh. Kenapa ada sedih dibawa reggae jadi enak? Tapi maksud gua fokus kita gitu loh. Kalau mau bahas Atarim nggak usah lah lo bahas yang lain gitu loh. Aja. Atarim ayat berapa Bang? Kapan sebentar Pak Ban? Atarim ayat suara gua keras enggak? Keras empuk. Suaranya empuk. Bisa dikasih kecil lagi. Ayat 1 coba Mas. Iya, ayat 1 Mas Rembo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu. Itu yang pertama ya. Sebentar dulu Pak. Sebentar jangan diganggu. Oke. Lanjut. Jadi, mau jelasin dulu ya. Yang pertama ini pada saat baginda Nabi Muhammad SAW itu melakukan wate itu kayak bersetubuh dengan budaknya di ranjangnya Hafsah, sedangkan pada saat itu giliran Hafsah, ya kan? Nah, pada saat itu Hafsah melihatnya. Nah, pada saat Hafsah melihatnya, lalu bilang gini, begitu teganya kamu Rasulullah pada saat ini giliran saya, kenapa kamu harus melakukan begini? Lalu setelah diucapkan begitu, kan kayak terdiam gitu. Ya Rasulullah, saya minta, saya nggak mau diwate gitu loh, digilir lagi, haram gitu kan, bilangnya kayak gitu, haram gitu kan. Rasulullah itu langsung menjawab, ya diiyakan aja. Nah barulah ayat yang pertama ini yang muncul Bang. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Jadi kenapa Rasulullah bilang iya, supaya gak tambah marah si Hafsah gitu. Jadi pada saat kalau semuanya Nabi Muhammad bilang enggak, lagi takia, berarti Rasulullah aja lagi takia untuk memperbaiki rumah tangga. Oke, lanjut.
Sebenarnya sih kalau gue jadi ini ya, kalau gue jujur ya, kalau gue di dalam posisi seperti itu ya wajar-wajar aja beliau menyenangkan atau membuat seenggaknya minimal marahnya istri gue mereda. Oke, gue nggak kayak gitu lagi, itu wajar. Asa aja. Tapi sekarang bukan permasalahannya. Itu memang riwayatnya tentang apa? Itu tentang penggiliran, Bang. Pada saat kan Hafsah itu penggiliran waktu Rasulullah itu melakukan waktu atau apa tuh sebuah hubungan gitu loh ya. Nah itu pada di tempat tinggalnya Hafsah, ya kan? Tempat tinggalnya Hafsah pada saat itu Rasulullah melakukan lawate seperti itu, lalu ketahuan sama Hafsah, gitu kan? Ketahuan memangnya ngumpet. Apa gimana, Bang? Kalau ketahuan itu maksudnya memang ngumpet. Ya, enggak ngumpet-ngumpet, Bang, maksudnya. Pada saat kan Hafsah tuh belum datang. Ya kan? Belum datang. Jadi pada saat belum datang atau pergi kemana gitu ya. Kita anggap pergi kemana, belum balik ke rumah. Rumah bapaknya. Ya, bisa jadi rumah Umar bin Khattab itu. Rumah Umar bin Khattab. Ya, itu bapaknya. Tahu ceritanya, Bang. Apa? Itu tahu ceritanya. Iya. Tahu. Ada dua riwayat kan? Masalahnya ada enggak, kita kan nggak lagi mempermasalahkan, jadi lagi membincangin. Itu ada dua riwayat kan? Ya ada. Makanya kalau teman-teman muslim yang teman-teman muslim yang nggak suka riwayat pertama biasanya ngambil riwayat 2. Itu. Enggak semua dinukil semua. Kalau di kitab tafsir itu semua dinukil kan? Gue boleh dong apa Kingril Salaman, gue boleh pengen tahu. Nggak apa-apa. Gue pengen tahu tentang riwayat kedua. Kita abaikanlah dulu yang riwayat pertama nih tentang budak. Gue pengen tahu kalau tentang madu tuh gimana sih, coba deh. Boleh nggak dijelasin? Madu, gue belum tahu kisahnya. Gue masih mau nyari kalau gitu. Gue nggak bisa jawab. Dua-duanya sama-sama kuat. Dua-duanya sama-sama kuat. Kalau ngomongin tentang sanad, dua-duanya sama-sama kuat. Cuma terkait sama sanad yang lebih kuat, terkait sama sanad yang lebih kuat madu. Tapi kalau matan itu lebih kuat tentang itu Maria Kiptia. Oke. Itu yang gue tahu. Buat Bang Rion sekarang saya nggak bisa. Sebentar gue pengen tahu, bro, siapapun di sini, boleh nggak lu jelasin tentang madu itu bagaimana coba? Atau nggak minimal tunjukin lah. Gue pengen tahu. Biar gue nggak salah, gue nggak salah gitu loh, nggak salah paham. Boleh nggak tentang madu tuh gimana sih? Bang Ben siapa yang bisa? Gue belum belajar yang ini. Karena kalian kalau ngomongin riwayat 1 ada yang nolak. Gimana? Emang benar, Bang. Setiap riwayat pasti ada yang menolak dan mengikuti yang dia yakini begitu. Gimana? Hukum poligami. Jadi setiap riwayat itu pasti ada yang menolak atau yang menerima seperti itu. Iya, gue kok jadi poligami? Gue nggak mau permasalahan poligaminya. Gue lagi mau menanyakan, bukan mempermasalahkan. Gue lagi mau menanyakan. Yang tentang riwayat kedua itu apa sih? Tentang apa madu itu? Yang madu itu gimana sih? Coba deh. Kenapa kalian lebih suka yang madu dibanding yang budak gitu? Kalau saya nggak bisa ngomong nih, soalnya masih belum paham. Wah, ada nggak teman-teman yang bisa jelasin? Gue nanya loh nih. Ada nggak teman-teman? Bang King, Bang Ben, yang bisa Bang, silakan menjawab. Karena saya lagi cari-cari data dulu. Coba Ban. Madu. Pak Yuda nih. Ada ahli kitab. Pak Yuda. Aduh, Pak Yuda. Boleh jelasin nggak sih yang riwayat madu itu gimana? Magofir itu? Boleh. Giga. Teman-teman muslim ini nolak. Teman-teman muslim banyak, beberapa orang dari mereka menolak riwayat tentang menggauli budak. Tapi pas gue tanya tentang madu,
diem. Kenapa itu? Budak. Siapa yang Nah, itu. nolak? Gue juga mau dengar. Siapa Ya, yang coba nolak? gimana Pak Ban? Enggak, iya. Kamu nerima ya. Nah, tentang riwayat madu gimana? Nolak juga nggak? Madu poligami. Enggak, tentang riwayat madu enggak tentang riwayat madu, Bro. Bisa nggak lu jelaskan itu seperti apa, Pak Ban? Oh, Atau kayak gini perbedaan aja, Pak. pandangan. Sebentar, Alberto, sebentar, Alberto, sebentar. Iya, tentang madu itu gimana sih? Boleh nggak dijelaskan? Riwayat madu itu kan tafsir. Jadi kan asbabun nuzul itu kan tafsir. Ada 2 tafsiran. Diambil dari hadis tentang madu, diambil dari hadis tentang Maria Kiptiah, gitu. Itu tafsiran. Jadi maksudnya kalau tafsir itu Jadi apa? kan ada 2 tafsiran. Iya, enggak gini loh, Pak Yuda. Maksudnya Jadi bukan menolak, ada yang menafsir, ya itu kan pilihan. Namanya tafsir, mana bisa dianggap itu firman Tuhan. Biarkan Bang jelasin. Sebentar, Pak. Masalah Bentar dulu dulu. ya. Bentar dulu, Pak Rembo sebentar. Maaf. Gini loh. Gua itu nggak bilang tafsir itu firman. Tapi kan pada waktu saat saya dengar. Kalau saya bertanya, memangnya tanpa tafsir kamu ngerti ayat 1? Jadi gini, itu kan tafsiran. Jadi surat At-Tarim apa yang diharamkan. Jadi ditafsirkan apa yang diharamkan. Ya, ada yang menafsirkan tentang Maria Kiptiah, ada yang menafsirkan tentang madu. Pertanyaan saya tanpa tafsir. Enggak gini, tanpa kedua-dua hadis itu punya riwayat. Pak Yuda, sebentar. Tanpa tafsir, memangnya kamu ngerti itu tentang apa? Kalau misalnya tafsirnya kita abaikan, memangnya kamu ngerti ayat itu apa? Ada 2 tafsiran. Jadi orang bisa milih. Tafsir ini nggak masalah, tafsir ini nggak masalah. Rembo, enggak. Gue lagi nggak mempermasalahkan. Rembo, lu dengar dulu. Gue nggak mempermasalahkan itu, Pak. Jadi gini, tadi kan kamu ngomong itu kan tafsiran deh. Oke. Sekarang nggak apa-apa. Memangnya tanpa tafsir, kamu paham? Ya paham orang apa yang diharamkan itu nggak boleh diharamkan, itu maksudnya. Jadi apa yang dimaksudnya? Berarti apa yang nggak boleh diharamkan? Ya apa yang diharamkan? Pokoknya segalanya lah, apa yang diharamkan nggak boleh diharamkan. Apa yang diharamkan nggak boleh diharamkan. Iya, maksud saya. Makan ayam nggak boleh diharamkan. Oh, berarti kalau misalnya orang menganggap baik Yuda, Pak Yuda. Gitu kalau saya menganggap ada gini, kalau saya menganggap bahwa itu adalah mengharamkan babi. Nah, ayat 6166 itu, surah 66 ayat 1 itu saya bilang itu dalam rangka mengharamkan apa? Mengharamkan yang halal, berarti apa ya? Contoh, mengharamkan ayam. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh nggak? Nggak boleh berarti kan? Saya nafsir enggak, saya menafsir. Bukan, saya nafsir. Kan gini Pak Yuda. Fokus dulu. Pak Rembo diam dulu. Kan itu tafsir. Kamu bilang terserah. Orangnya tergantung nafsir. Nah, kalau saya nafsir, itu pada waktu itu baginda Muhammad mengharamkan ayam. Ya boleh kan? Boleh lah. Boleh. Di mana dasarnya kalau saya boleh menafsirkan ayam? Jadi maksud umumnya itu apa yang halal itu nggak boleh diharamkan. Kan itu umumnya. Jadi membaca ayat itu udah jelas. Benar. Jadi udah jelas kan. Cuma saya boleh. Ada yang mengurutkan berdasarkan tafsir. Jadi mengikuti cerita-cerita begini. Dari kalau nggak turun memangnya tanpa tafsir, memang kamu ngerti itu mengharamkan apa? Kan tadi saya bilang, saya ngerti karena kan maksud itu kan ada sesuatu yang halal itu nggak boleh diharamkan. Itu yang apa ya itu? Ayam pun boleh, nggak boleh. Semua nggak boleh. Apa yang halal nggak boleh. Kan gitu. Bang Yuda. Jadi kalau saya tafsir ayat itu, pada waktu itu baginda Muhammad mengharamkan ayam, boleh. Ya boleh. Kan sesuatu hal yang nggak boleh kan gitu kan.
Boleh aja. Jadi pemahamannya boleh. Makanya dibilang ada yang madu, ada Maria Kipti, tentang Maria Kiptia itu juga. Berarti itu kan pandangan tafsiran. Iya, kalau saya. Gimana? Tapi menurut gua ya, cerita yang madu ini kurang kuat sih. Contohnya gini. Jangan dulu. Jangan, nanti lu ngasih bocoran. Lu sama aja ngasih bocoran. Gue pengen tahu mereka tuh tahu nggak? Gue pengen tahu mereka tuh tahu nggak? Mereka tuh lagi ngasih tahu. Logis. Oke. Mereka tahu. Iya. Yang penting sanatnya gak ada. Gak usah bahas tafsir. Sanatnya gak ada. Muslim gak belajar nih kata dia. Sini bang. Jelasin dulu. Sanatnya gak ada. Jelasin. Kalau ngomong tafsir itu kan pilihan. Bebas ya, bebas ya. Gue jelasin dulu. Bang King, Bang. Gue mau jelasin dulu nih. Udah jelasin. Bang Rio. Halo, Bang Marin Bu, silakan. Kurang bagus. Suaramu kurang bagus. Kurang bagus ya. Terlalu Suaranya agak dideketin, Bang. Deketin suaranya. Rainbow, suaranya deketin sama mic mulutnya. Halo. Ya. Oke sih, oke. Jadi gini Bang Rian, halo, dengar gak? Iya, tentang madu tuh gimana? Naik lagi habis ini. Baik. Halo, cek. Oke, lanjut. Nah ini, oke. Jadi gini, riwayat tentang apa itu tadi madu. Gini, bahwa Rasulullah itu pada saat ada mau menggilir Sayyidah Hafsah ini, Rasulullah itu kerap mampir dulu ke Sayyidah Maria, itu kan, untuk meminum madu karena madu itu kesukaannya Nabi. Oke, jadi ya kesukaan Nabi yang pertama itu. Nah, pada saat mau menggilir Hafsah, Rasulullah mampir dulu ke Maria untuk meminum madu. Dan Maria atau Zainab? Ada Maria di sini, Bang. Oke, baik. Oke, terus lanjut. Sayyidah Maria. Lanjut. Oke. Guys, lanjut. Rasulullah itu kerap sehingga sering minum atau membawa stok sebuah madu untuk diminum sebelum menggilir supaya bau mulutnya itu gak bau gitu loh pada saat melakukan hubungan. Nah, pada saat ini kerap kan sering gitu, ya kan? Sering kali. Ya. Maksudnya hubungan apa maksudnya? Menggilir Bang, hubungan intim. Oh, I see. Terus. Hubungan seks. Ya, hubungan seks lah, seperti itu. Oke, terus. Ya, pada saat Hafsah ini mengetahui, karena pada saat giliran dia atau giliran perempuan-perempuan lain, Nabi Muhammad itu sering mampir dulu ke Sayyidah Maria untuk mencicipi madu. Kan cemburu tuh. Aku gak mau diganggu nih. Kan menimbulkan rasa tidak suka Sayyidah Hafsah untuk menginginkan hari gilirannya itu tidak terganggu sedikit pun. Karena apa? Gue bilang sedikit pun karena waktunya itu terganggu. Gitu kan? Rasulullah mampir. Jadi itu giliran Hafsah. Oke. Rasulullah mampir dulu tuh. Kan gak langsung nyamperin, kenapa sih harus nyicipin di sana sedangkan si Hafsah bisa buatin untuk beliau begitu kan. Nah, akhirnya Sayyidah Hafsah ini pun bercerita kepada Aisyah, ya kan? Karena Aisyah kan dicintai sama Rasulullah, ya kan? Wanita yang kedua yang paling mencintai Rasulullah. Nah, akhirnya keduanya itu membuat skenario. Pada saat giliran Hafsah suatu waktu, Aisyah itu mencegat Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Sayyidah Maria untuk mencicipi madu. Nah, jadi Hafsah sama Aisyah itu sepakat itu? Ya, sepakat, benar. Sepakat apa ya? Sepakat untuk menghadang Rasulullah untuk ke Sayyidah Maria untuk mencicipi madunya. Gitu. Nah, pada hari udah mulai nih berperan kan, mereka berperan. Pada saat dicegat udah dicegat sama Sayyidah Aisyah. Pada dicegat tetap masuk kan. Bah, baru keluar tuh. Nabi Muhammad keluar dari kediaman Sayyidah Maria beraroma kayak gini. Pada saat keluar, Nabi Muhammad sudah mencicipi, keluarnya itu yang dicegat ya Bang Rion, bukan dicegat pas mau masuk. Pada saat keluar, setelah meminum madunya, keluar dicegat sama Aisyah.
Nah, pada saat Aisyah ngomong gini ke Rasulullah, ya Rasulullah, bau badanmu kok gak enak gitu loh, bau mulutnya kok gak enak gitu. Nah, pada saat itulah karena Rasulullah mengerti untuk menjaga perasaan istrinya, Rasulullah pun merasa risih dengan mengatakan bahwa aku ini baru minum madu, masa iya bau sih mulut saya begitu. Ya bau. Udah gitu, gue. Oke. Jadi pada saat kekompakan, ya gitu bau. Akhirnya Rasulullah mengharamkan yang halal karena tidak ingin terus terjadi seperti hal itulah. Mengharamkan. Ya, oke. Satu, dulu salah orang. Ya, yang dimaksud di situ Zainab kalau tentang madu. Yang pasti bikin Marik. Ya, itu satu, itu kurang tepat. Kedua, tadi seperti gue bilang, sanad kedua riwayat ini itu sahih dua-duanya. Gue bilang itu ya. Gue bilang itu, tapi jangan dipelintir-pelintir. Gue bilang sahih dua-duanya. Tapi terkait tentang sanadnya, riwayatnya itu dua-duanya sahih. Terkait tentang sanadnya yang lebih kuat itu madu. Ya. Tapi tentang matan lebih kuat Maria Kiptiah. Nah, kenapa? Kalau menurut gue nih ya, ini asumsi pribadi gue nih. Kenapa menurut gue itu lebih kuat sanadnya madu? Ya wajar, karena madu lebih aman. Maksud gue kan kalau terkait menggauli itu kan kaitannya sama aib. Ya, jadi wajar orang lebih tercenderung ke madu. Tapi kalau madu seperti cerita lu tadi, lu akan kesulitan lu jelasin ini. Kelihatan nggak? Lu kelihatan nggak? Share screen nggak? Kalau gua share screen susah bang, HP gua ngelek. Bentar. Lu kelihatan nggak? Ini gua lagi share screen. Tuh, gua lihat. Oke, gua lihat. Mana bang? Ya. Lu akan kesulitan menjelaskan ini. Ayat 3-nya. Bagaimana lu bilang kompak sementara ini adalah rahasia? Oke, kayak gitu ya. Iya, itu dia. Kenapa? Itulah dia kenapa matan dari Maria Kiptiah itu lebih kuat. Ini bang, gue dengar. Ya benar. Sangat lebih kuat. Silakan. Gue jawab ya. Nih, Zainab ya tadi ya. Oke, gue salah ya kalau Maria. Pada itu pada saat riwayat yang keberapa itu kalau nggak salah? Riwayat kedua. Cuma ada dua kok riwayatnya. Yang kedua nggak ada ya? Riwayatnya kan cuma dua, tentang madu sama tentang Maria Kiptiah. Nah, kalau madu itu yang lu ceritain itu nanti nggak nyambung di ayat 3-nya. Iya, yang bagaimana lu bisa bilang kompak? Mereka berdua kompak antara Aisyah dan antara Hafsah dan Aisyah, tapi di sini dibilang malah justru rahasia. Rahasia apakah ini? Yang itu ada di riwayat yang pertama, Bang. Pada saat Rasulullah itu melakukan itu loh, poligami yang tadi yang melakukan sama itu kan Rasulullah bilang, "Ya Hafsah, rahasiakanlah kepada istri-istri yang lain." Itulah yang diceritakan kepada Nabi Muhammad kepada Hafsah, bukan riwayat yang kedua, namun riwayat yang pertama. Jadi lu mix, lu campur aduk dua peristiwa yang berbeda, dua riwayat yang berbeda, lu mix gitu. Kamu mix. Tapi itu merujuk ke riwayat yang pertama. Ya, berarti yang ayat 3 ini riwayat kedua atau riwayat pertama nih? Ini ayat 3 loh, ini ayat 3 nih. Ini ayat 3. Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah. Nah, baru Hafsah nggak kuat. Hafsah menceritain ke Aisyah. Ya. Nah, sementara lu bilang Hafsah sama Aisyah kompak. Ya. Untuk sepakat, untuk biar supaya kalau nanti salah satu di antara kali kita ketemu dengan Muhammad, bilangin mulutnya bau. Kan nggak nyambung. Kalau itu di riwayat pertama nyambung, Bang. Memang riwayat pertama, bro. Riwayat pertama, ayat 1 sampai terakhir nyambung. Kan udah gue bilang, cuman kalau ngomongin sanad, lebih kuat sanadnya madu. Kalau matan,
Nggak bakal bisa lu jelasin di sini, bro. Ya. Jadi kesimpulannya buat Bang Aderion ini maunya gimana sih? Enggak. Saya nggak bisa nyimpulin. Saya cuma ngasih tahu kalau di situ ada 2 riwayat. Ya, tapi kalau lo menggunakan riwayat tentang madu, matanya nggak nyambung sama ayat yang lain. Mungkin di sini nyambung, ayat 1 nyambung, tapi ayat 3 ya jadi nggak nyambung. Ini rahasia, bukan kompak. Kalau yang riwayat kedua emang nggak nyambung, Bang, ya bener. Tapi kalau riwayat pertama nyambung, seperti itu. Ya iya memang kan gue bilang, makanya riwayat tentang madu nggak nyambung matanya. Apa? Iya silakan. Madu ini agak nggak masuk akal ceritanya. Contohnya gini, gue sering pergi ke rumah adik gue misalnya, terus sering dimasakin petek misalnya, apa tuh jengkol, semur jengkol. Setiap hari gue ke sana, gue itu dimasakin semur jengkol. Nah terus baliklah gue ke istri gue, lalu istri gue bilang gini, mulutmu bau, aku nggak suka bau jengkol. Terus saya bilang ke istri saya, oke, saya nggak akan makan jengkol lagi. Bukan berarti gue mengharamkan jengkol, itu nggak haram. Cuma lo memilih untuk tidak makan makanan yang halal. Sementara ayat itu dikatakan bahwa mengharamkan apa yang halal bagimu. Iya kan? Benar nggak Rian? Iya. Kalau misalnya Rion memilih untuk tidak makan ayam, apakah itu berarti Rion mengharamkan ayam? Kan enggak. Mengharamkan lah. Enggak benar. Gue malas makannya berarti mengharamkannya. Enggak lah. Gini. Gua jelasin dulu. Dari surat At-Tahrim itu gua boleh ngomong ya. Boleh. Ya, dari surat At-Tahrim itu kan itu adalah sebuah pelajaran lah. Ya kan? Yang pertama, keluarga Rasulullah itu hanyalah manusia biasa. Yang keduanya itu riwayat pertama sama riwayat kedua itu sama-sama adanya hal rasa cemburu. Dan itu adalah dasarnya mubah saja, boleh. Yang ketiga, makanya itu pelajaran. Kenapa saya anggap pelajaran? Ketika Rasul bersumpah tidak akan lagi meminum madu atau menggauli, ya apa itu mengatakan bahwa tidak akan menggauli Sayyidah Hafsah untuk mengharamkan gitu kan. Nah, itu supaya kita itu gak boleh emosian, Bang. Itu pelajaran. Kan langsung ditegur kan di surat At-Tahrim seperti itu. Yang keempat, hati-hati bersikap sebagai seorang istri. Nah, ini kayak gini aja, antara riwayat yang pertama atau riwayat kedua, Anda boleh ngambil yang mana aja. Karena itu kan hak kita kan, gitu. Nah, tapi yang penting dari surat At-Tahrim ini adalah sebuah pelajaran bagi suami maupun istri. Itu aja kesimpulannya. Tapi gini Mas Rembo, maaf Mas Rembo, aku mau tanya dulu ya. Ya, benar. Kira-kira perlakuan Baginda Muhammad kepada Hafsah itu adil nggak sebagai pelaku poligami? Bahwa dia pada saat giliran Hafsah, dia lebih memilih untuk menggauli budaknya di ranjangnya Hafsah. Itu menurut kamu adil atau nggak adil? Gue jelasin dulu yang pertama, Bang. Rasulullah itu manusia biasa. Kalau masalah adil gak adil, ya kan? Itu kan manusia biasa, Bang. Sepertinya kita lihat aja deh. Presiden. Saya nggak nanya Baginda Muhammad itu manusia biasa atau manusia luar biasa, enggak. Tapi menurut kamu perlakuan Baginda yang manusia biasa ini adil atau tidak adil? Itu saya tanya. Kalau giliran Hafsah sebagai pelaku poligami, catatannya ya, sebagai pelaku poligami, ya, perlakuan Baginda Muhammad yang notabene adalah manusia biasa itu ya, adil atau enggak? Nah, itu kalau menurut saya ya, ini asumsi saya sendiri ya, Bang ya, bukan semua umat Islam ya. Ini asumsi saya sendiri, itu tidak adil karena itu gilirannya. Makanya surat At-Tahrim ini diturunkan untuk menegur Nabi seperti itu. Menegur Nabi itu membuat kejadian Hafsah itu tidak terjadi atau tetap terjadi? Menegurnya. Giliran siapa? Maksudnya? Iya. Siapa giliran? Nah kan kayak kan nyamuk orang-orang baru, tiba-tiba giliran siapa? Bukan masalah giliran, saya tanya. Giliran itu nggak dibahas dulu. Coba fokus dulu sama Rainbow.
secara adil. Enggak, bro, fokus dulu sama Rainbow. Ya, bentar dulu, jangan. Bentar dulu, Ban. Sebentar dulu, gue mau nanya dulu sama Rainbow. Kan sebagai manusia biasa, itu kan tadi kan hikmah yang lo kasih dapat kan dia manusia biasa. Oke, baik. Oke. Baginda Muhammad itu sebagai manusia biasa memperlakukan Hafsah itu di saat hari gilirnya dengan menggauli budaknya di ranjangnya tempat peraduan ya disebutnya itu, tempat peraduannya Hafsah. Menurutmu adil atau enggak? Ya, sebagai pelaku baik. Saya ya itu adalah hal yang sudah ya kesalahan lah manusia, emang ia tidak adil. Bagaimana dengan Maksum? Maksudnya? Bagaimana Nabi yang dikenal Maksum? Apa status budak itu, bro? Sebentar, Pak. Enggak, saya nggak ngomong status budak. Enggak, Pak. Fokus dulu. Bagaimana dengan statusnya yang Maksum? Sebentar, Ban. Taruh dulu, Ban. Biar satu corong. Bagaimana statusnya yang Maksum? Memaksakan logikamu itu. Loh, enggak, siapa sih? Rainbow. Memang logika kamu saya paksa? Rainbow, jawab. Rainbow. Enggak kan? Saya nggak maksa kan? Enggak. Jadi Ban diem aja. Saya mau Rainbow ini benar-benar berpikir. Saya nggak maksa jawaban kok sama dia. Oke, Rainbow. Dia yang adalah dia dulu. Dia seorang nabi biasa, manusia biasa. Udah Bang, manusia biasa. Nah, itu nggak adil kan? Ya benar, terus? Tidak adil. Bagaimana statusnya kaitannya dengan dia yang adalah yang Maksum? Oke, gua jawab. Para nabi ya memang terkadang mengalami dosa, Bang. Yang pertama yang kan kita lihat dulu sikap Maksum. Menjadi sifat para nabi yang terjaga dari kesalahan dan menyampaikan agama itu. Ya. Bagaimana kamu bilang itu terjaga? Sebentar. Ditegurnya itu akibat ditegur, ya. Akibat Baginda Muhammad itu ditegur, stop lo jangan dipotong ya. Akibat dari Baginda Muhammad itu ditegur, apakah perlakuan yang kamu bilang itu tidak adil menjadi tidak jadi? Apa tetap ada? Yang bahwa notabene dia menggauli budaknya di saat hari gilir. Bentar Yuda. Tegurannya apa? Yang ditegur itu apa? Sikap Nabi masalah halal dan haram, bukan diteguri adil dan tidak adil. Loh, saya ngambil dari sudut pandang yang lain tentang ini loh. Sudut pandang ini dibahas tentang Al-Qur'an kok. Sudut pandang kamu. Bukan, saya kan ngomong tentang masalah perlakuan adil. Yang dibahas antara tadi surat At-Tarim bukan surat Ad-Diryan. Benar. Bukan. Ya udah. Saya ini, Pak Yuda jangan marah dulu dong. Jangan marah dulu. Kamu melenceng namanya. Pak, bukan. Begini kok melenceng sih, Pak? Ya. Yang dibahas surat At-Tahrim. Betul, tapi kan ada yang dibahas itu betul tentang surat Ad-Diryan. Nah, gitu. Memang yang dibahas itu kan saya ini bertanya hal yang lain. Teguran itu terhadap apa yang nah, itu yang saya tanya. Bagaimana Allah? Tegurannya bukan itu gitu. Pak Yuda dengar dulu, Pak Yuda sebentar dulu, Ban. Ini kan kenapa sih Rainbow ini jadi bingung loh. Saya itu lagi mau ngomong sama Rainbow. Ya kamu udah gini aja, gua mau ngomong sama Rainbow. Saya mau ngomong sama Rainbow. Ya, karena kamu lagi berusaha membelokkan. Loh, saya membelok gimana sih? Sebentar, Rainbow. Saya ada nggak berusaha untuk dulu Rainbow. Memangnya dibahas surat At-Tahrim nggak? Betul. Ya udah, yang diperingati itu apa tentang sikap Nabi? Benar. Jadi gini loh. Apa yang diperingati di situ? Coba baca suratnya. Gini, saya mau memandang. Saya lagi mau memandang. Sebentar lupa. Saya mau memandang tentang kaitannya sama An-Nisa 4, di mana poligami itu boleh dilakukan kalau misalnya berlaku adil. Kalau mau sekarang kaitannya dengar dulu. Kamu pindah ke An-Nisa 4, bukan masalah hal dan haram. Bukan Rainbow tadi ya, Rainbow ya. Jadi gini, memang yang disorotin itu tentang masalah tegurannya pada saat beliau mengharamkan yang halal, oke? Tapi saya mau ngambil sebentar dulu. Saya mau ngelihat. Saya tidak melihat suatu perbuatan yang adil dalam memperlakukan istrinya. Gua jawab. Bentar, jangan gua dulu. Saya mau bertanya tentang bagaimana keadilan dia memperlakukan istrinya saat itu.
Gua jawab. Bukan mau menyampingkan, bukan. Coba silakan. Gua jawab. Gua apa, Ben? Oke. Pak, enggak, Pak Renbo dong, Pak Renbo, bentar. Enggak, Pak Ban, diam dulu, Pak Renbo, silakan Pak Renbo. Enggak, Pak Rembo, sebentar. Mbak, Pak Rembo, silakan. Mas Rembo, sebentar. Mas Rembo, sebentar, Ban, ntar dulu, Ban. Gue mau ngomong, Ban, calm down. Ban, sebentar, gue mau ngomong. Enggak, tadi kan gue lagi ngomong sama Rembo. Sebentar dulu. Rembo. Sebentar dulu. Kan Rembo tahu kalau Baginda Muhammad itu kan seorang yang berpoligami. Sepakat nggak? Kenapa aku nggak bisa? Dengar dulu, Ban. Nah, kalau memperlakukan, dengar dulu, Ban, dengar dulu. Iya, kan Rembo gini. Kan jangan diganggu. Boleh nggak di-mute dulu sebentar? Sebentar aja. Sebentar ya. Ban, sebentar ya. Nah, Bo. Kan kita sepakat. Kita nggak perlu debat lagi kan kalau Baginda Muhammad seorang yang melakukan poligami, ya kan? Benar. Nah, bagaimana syaratnya berpoligami? Bukankah harusnya berlaku adil? Benar. Betul. Pada saat hari waktu gilirannya Hamzah, tapi beliau malah menggauli budak, menurut kamu itu memperlakukan Hamzah dengan adil atau enggak? Saya tanya, itu surat berapa itu yang berperilaku adil? Surat berapa, Bang? Surat 66. Anisa surat 66. Saya tanya, duluan mana surat At-Tahrim sama Anisa? Oh, saya belum tahu, belum cek. Nah, itu Bang, harus diketahui dulu. Oke, jadi duluan mana? Oke, baik. Baik, jadi duluan mana? Kalau ini istilah menegur, jadi apa menegur kan? Apa poligami? Nggak adil, ya kan? Jadi ada masa berpoligami, saat itu ada masa berpoligami boleh dengan tidak adil melakukannya pada istri. Itu. Nah, dulu Bang Ade lagi dijelasin. Loh, kan gak adil, iya kan mau bilang seakan-akan pada waktu enggak, aku udah tahu. Jadi seakan-akan At-Tahrim ini turun dulu dibanding Anisa. Betul gitu, Bang Rainbow. Benar nggak, Bang? Saya tanya. Ya, makanya itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Coba boleh kasih tahu nggak? Siapa lebih dulu? Saya juga nggak tahu, makanya itu cari tahu. Loh, ya udah. Terus gimana kalau nggak tahu? Apa konsekuensi logisnya? Konsekuensi logisnya tunggu jawaban nantinya, Bang. Saya nggak bisa menyimpulkan itu. Baik. Maksud kamu kalau misalnya, kalau misalnya At-Tahrim dulu lebih turun dibanding Anisa, memangnya kenapa? Kalau At-Tahrim dulu yang lebih dulu. Terus surat Anisa yang kedua, ya. Pada saat ini At-Tahrim ini menjadi pelajaran bagi orang yang berpoligami. Yang pertama itu turunlah surat An-Nisa, ya kan? Baru itu menjadi supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Karena itu adalah diluruskan sama Allah. Baik, berarti Anisa 4, benarkah kalau saya menyebutkan Anisa 4 adalah turun karena kejadian At-Tahrim? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Saya kalau ngomong Al-Quran kan nggak juga. Masalahnya pada waktu itu ngomongin tentang mas kawin, mahar. Mahar. Tentang perempuan yatim. Jadi Mas Rainbow jangan ngasal-ngasal. Saya udah bilang kan. Saya nggak tahu. Kamu mau spekulasi kan? Kamu mau spekulasi kok? Sebentar, balik lagi pertanyaan saya. Pak Yuda, bentar. Yang bawa ke surat An-Nisa itu kan kamu. Loh, gini loh. Mengalihkan lagi. Kok kamu juga yang membantahnya? Baik. Ya, bentar, memang saya. Jadi beda. Begini loh, Pak Yuda. Siapa Pak Yuda dengar? Makanya biar enak aku yang jawab. Pak Yuda dengar dulu. Biar lu ngerti. Sebentar, gua bukan mau membentrokkan antara Anissa. Dengar dulu. Biar audiens gua kedengar. Gua sedang tidak mau membenturkan At-Tahrim dengan Anissa. Bukan, tapi begini. Dengar dulu. Kan yang saya tahu, orang yang berpoligami boleh asal kamu bisa berlaku adil pada istri-istrimu, gitu toh. Bener nggak? Iya, benar. Benar kan, Bang Ebo? Betul toh? Bener nggak, Bang Ebo? Biarin ngomong Bang Ade duluan. Iya, yang dulu. Kalian itu kenapa sih? Bener kan? Nah, pada saat At-Tahrim kejadian di At-Tahrim ini ada, Baginda Muhammad sudah berpoligami belum? Udah toh? Ya.
Nah, menurut Bang Rembo, perlakuan dari Baginda Muhammad sama Hafsah yang saat itu sedang pergi, lalu dia menggauli budaknya, menurut Bang Rembo, adilkah Baginda Muhammad di saat giliran Hafsah dia malah menggauli budaknya? Menurut kamu adil atau enggak? Jujur. Lu mau ngomong juga gitu, Bang? Oke. Ya, jujur. Jadi gini ya, sebelum gua jawab adil tidak adilnya, kamu harus tahu dulu ini kan memperingati, Bang, bahwa juga Nabi ini manusia biasa. Dia diperingati oleh Allah supaya diluruskan. Baik. Itu. Baik. Yang pertama itu, kalau saya jawab seperti itu, berarti Nabi Muhammad menurut Anda, kalau semuanya Allah meluruskan, ya benar, pasti punya kesalahan. Yang pertama itu. Kalau terus kalau diistilahkan, disangkut pautkan dengan maksum, yang tadi Anda bilang terjaga dari kesalahan dan dalam menyampaikan agama, yang dimaksud maksum itu, Bang, ya, menyampaikan dalam firman Allah supaya tidak disembunyi-bunyikan. Seperti itu yang dinamakan maksum. Baik, oke, terima kasih. Udah aku tangkap omongannya. Sekarang kembali ke pertanyaannya. Di saat Baginda Muhammad menggauli budaknya di hari giliran Hafsah dan di tempat peraduannya Hafsah, menurut kamu beliau adil nggak ke Hafsah? Ya ampun. Ini direkam, saya tahu, Bang. Loh iya. Makanya direkam. Ya adil nggak? Saya udah bilang kan, Bang. Ya kan tadi udah saya jelaskan, masa agak nangkep toh. Enggak, iya saya nangkap. Cuman kan pertanyaan saya gini, adil nggak? Sebentar, saya mau fokus. Adilkah Baginda Muhammad memperlakukan Hafsah di hari gilirannya dan di ranjang beliau, ranjang Hafsah, pada saat gilirannya dia Baginda malah justru menggauli budaknya? Menurut kamu seorang yang manusia biasa yang melakukan poligami adil atau tidak? Takdir itu, takdir. Enggak, saya nggak nanya itu takdir atau bukan, enggak. Adil atau enggak, saya nanya itu, Pak Renbo. Jujur. Saya udah jelasin berapa kali, Pak. Jujur. Gini aja, Pak, ya. Kita pakai logika ya. Boleh saya pakai logika. Oke. Jika Pak Rion ini salah, terus saya luruskan, apakah Pak Rion ini salah atau tidak? Kalau saya luruskan, menjadi benar. Menjadi benar kan? Nah, tapi kejadian itu bukan terjadi, enggak. Tapi kejadian kesalahan saya tidak berarti menjadi benar. Yang awalnya nggak benar kan? Bukan, yang dibenarkan diampuni saya diampunin. Tapi kejadian itu bukan menjadi tidak ada. Yang saya tanya, pada waktu beliau menggauli budaknya di hari giliran Hafsah dan di ranjangnya Hafsah, sementara notabene Baginda Muhammad seorang yang manusia biasa yang melakukan poligami, adil nggak beliau memperlakukan Hafsah? Bagaimana dengan Hafsah, keadilan Hafsah? Apakah diatur? Bagaimana keadilan yang Hafsah rasakan? Apakah diatur keadilannya sebagai orang poligami? Istri dari seorang poligami, adil nggak dia? Baik, jawab itu aja. Pertama gini, kalau masalah menggigir gitu, terus Nabi itu gini, Hafsah ya mau datang, terus sedangkan beliau lagi menggauli budaknya. Kita lihat dulu, budak itu apa, Bang? Budak itu adalah pemberian yang diberi oleh satu kekuasaan tertentu kepada kekuasaan yang lain. Terus dan itu dijadikan dialihkan haknya itu kepada beliau. Nah itu dia. Itulah budak. Lanjut apa? Terus kalau kita menggauli budak nggak boleh? Boleh. Ya kan? Boleh dalam arti boleh dalam menurut syariat Islam boleh. Oke, terus. Ya. Terus masalahnya apa? Masalahnya gini. Bagaimana pada saat di hari giliran Hafsah, Baginda Muhammad lebih memilih menggauli budaknya dan di ranjang Hafsah. Dengar dulu. Pada saat seperti itu, apakah Baginda Muhammad melakukan suatu perlakuan yang adil kepada istrinya Hafsah? Pertanyaan saya itu belum dijawab loh. Kalau adil, saya jawab adil, Bang. Adil. Bagaimana? Jelaskan sama saya adilnya gimana? Adil sama salah ada konteks, ya.
silakan. Iya. Baik, jelaskan keadilan yang diberikan baginda Muhammad kepada Hafsah. Silakan. Yang pertama, dia emang sakit cemburu ya. Nah, langsung dia si Hafsah ini bilang, "Rasulullah, kenapa kamu tega seperti ini denganku?" Begitu kan. Nah, terus dia ingin menjaga perasaan si Hafsah. Gitu loh. Nah, adilnya gini, kita lihat dulu. Niatnya Rasulullah ke rumahnya si Hafsah kan untuk menggilir Hafsah. Terus kita lihat dulu. Itu kan adil, giliran Hafsah Rasulullah datang. Sedangkan si Hafsah gak ada. Iya, terus? Itu kan udah termasuk. Berarti salahnya Hafsah. Harusnya Hafsah datang lebih cepat supaya dia langsung segera gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau gini, Bang Rion tanya adil enggaknya kan? Iya, jelasin keadilannya seperti apa. Salahnya Hafsah, salahnya ini. Dengar ini. Saya nggak ada salahnya. Sebentar boleh sebentar ini. Wait. Ntar gue dapat panggilan sebentar. Jadi gini, aku yang jawab karena Sirian sibuk. Ya udah. Masalah poligami, keadilan poligami itu adalah aturan antara istri dan istri. Harus diingat, Maria bukan istri. Masalah dia itu seperti ini. Kalau kita makan, nah, yang satu ngasih seporsi, yang lain ngasih seporsi. Adil itu kalau misalnya kita makan seporsi ini habis, terus dilanjut makan ini porsi habis. Masalahnya sekarang kita pegang snack, itu milik kita. Si Maria itu adalah snacknya. Ya, nggak bisa disebut tidak adil. Karena apa? Karena ini yang disebut adil itu urusan antara istri dan istri. Sedangkan si Maria itu bukan istri statusnya. Jadi dia jawab Bang Ben aja dah. Jawab Bang Ben aja dah. Oh Bang ya. Gua mau izin dulu. Jadi nggak bisa. Rainbow yang jawab maunya. Dia maunya Rainbow yang jawab. Gue tahu dia ngerekam gue supaya ngomong nggak adil gitu loh. Justru saya bilang adil, makanya kan dari pertama jawab aja. Gue dari pertama bilang bahwa Rasulullah masalah maksum juga. Maksum itu kan macam-macam, ada dari kesilapan misalnya ucapan dan perbuatan. Nah, teguran kepada Rasulullah itu adalah satu saja, tapi itu nggak membuat dosa karena teguran itu karena Rasulullah itu mengharamkan apa yang sudah dihalalkan bagi dia, yaitu hak kebudakan. Nah, terkait dengan Maria itu nggak ada dosa. Lalu karena untuk menyenangkan istrinya, Nabi Muhammad itu kan mengharamkan si Maria itu untuk disentuhnya kembali. Lalu dengan apakah jadi dengan nanti si Maria itu jadi kita berdosa? Enggak kan, Nabi Muhammad nggak ada dosa walaupun dia mengharamkan, tapi ditegur begitu. Aduh, Save by the Bell Rainbow. Jadi adil lah ya baginda Muhammad ya memperlakukan Hafsah ya. Di hari gilirannya malah dia menggauli budak gitu ya. Adil ya Pak? Pak Rainbow. Pak Rainbow. Pak Rainbow. Mas King Real salaman. Kenapa? Jadi adil lah ya baginda Muhammad memperlakukan Hafsah di hari gilirannya. Adil? Adilnya di mana boleh jelasin Pak? Ya kan memang jatahnya Hafsah waktu itu dan Nabi datang juga. Betul. Tapi dia malah menggauli budak. Adilnya di mana? Kan nggak seharusnya, itu kan tetap nanti sesinya berikutnya kan sesinya Hafsah sebenarnya, cuman kan mungkin Maria juga butuh biologis juga kan? Oh jadi Maria yang butuh? Ya kalau nggak dua-duanya butuh gimana? Bisa terjadi hubungan lari gitu ya kayak. Jadi nggak Maria Kiptia yang datang atau Maria Kiptia yang dipanggil? Nah itu aku nggak tahu dari si itunya. Dari cerita ini mungkin Bang Dian lebih tahu mungkin.
Enggak, tapi menurut Bang Kingril Salaman, kenapa Bang Kingril Salaman, dan kenapa Bang Kingril Salaman ini menjelaskan Maria yang butuh? Apa dasarnya? Ya, seksual itu kan butuh budak itu. Walaupun budak atau apapun, dia kan butuh seksual. Apa urgensinya Baginda Muhammad sampai tidak mau menunggu istri yang di hari gilirannya itu tidak sabar untuk menunggu istrinya? Enggak, kalau dua-duanya hari itu juga kan nggak masalah sebenarnya. Cuman karena gilirannya Hafsah atau sebentar waktu ada giliran itu dibuat buat apa sih? Gue penasaran jadinya. Dibuat giliran itu tujuannya buat apa sih? Buat adil atau bukan? Iya, biar adil. Pas di waktu di hari gilirannya beliau malah justru menggoli budaknya. Adilnya di mana? Ya nggak masalah, kalau nanti sesi kedua kan bisa. Ya memang nggak masalah, Pak. Memang betul, itu juga hak dia. Cuman adilnya di mana? Itu karena kecemburuan sih ini, bukan karena tidak adil Nabi, tapi kayak kecemburuan dari Hafsah. Iya, memang itu wajar kan. Tapi begini, saya mau tahu. Wajar, ini kan efek dari kecemburuan sebenarnya. Enggak, saya nggak manajemen konflik. Konflik di rumah tangga itu seperti itu. Kalau dalam poligami seperti itu, konfliknya itu ada. Makanya itu ada manajemen konflik. Bagaimana memanage istri-istri itu, gitu. Iya, kalian tuh kalau ngomong yang penting keluar dulu sih, nggak pernah dipikir dulu gimana sih kalian tuh. Maksudnya teman-teman muslim ini gimana? Kenapa sih kalian itu biasanya ngomong dulu slow baru mikir gitu? Boleh jadi nggak caranya itu? Penasaran gua. Gua kapan jawabnya? Nah, gua pengen bisa kayak kalian. Silakan, Bang. Dulu Bahkan ini gua belum bisa. Diam dulu. Ini kan kamu bertanya, tentunya muslim mau menjawab kan gitu. Masa yang bertanya lebih banyak? Sebentar, Amang geser kenapa? Ya, ini ada tulisan mau di situ ngajak diskusi, silakan. Siapa? Sama Al. Opung Kaisar. Apa kabar? Silakan. Ini udah banyak kok, Bobby si Giga, udahlah. Jangan rame-rame lah. Udah cukup 3 orang. Mana sih Alutap? Alutap nggak ada sini. Gimana sih lu? Ya udah. Ini bahas Halo. Udah. Yuk, Adek. Oke. Bang Leon. Ya, aku mau ngomong sama Rainbow aja dulu nih. Kalian Rainbow ini yang lebih mendingan. Gimana Rainbow? Jadi konsep adil gak adilnya itu lihat. Adil gak adilnya itu sama istri, Bang. Bukan sama budak. Kalau budak itu bebas. Konsep keadilan itu tentang istri ke istri. Jika kalau saya punya istri 4, giliran istri kedua saya gilir, terus saya ke istri kemuda, istri keempat, itu salah. Itu gak adil namanya. Kalau sama budak, itulah beda konsepnya. Karena jadi gini, ini konsep baru nih, gue suka nih konsepnya Rainbow nih. Keren, mantap nih Rainbow. Jadi pada waktu Baginda lu punya istri 4, di hari giliran istri yang kedua, ada budak lu nggak gilirin yang kedua, tapi justru malah menggolin budak, itu tetap adil. Gini Bang, ya kalau gua ngegilir budak bukan masuk konsep adil gak adil, karena gua udah menuju ke rumahnya dia. Yang pertama itu karena gua untuk menegurkan atau untuk memenuhi keadilan saya, gua ke rumahnya si istri kedua. Nah, oke. Jadi sebentar. Jadi lu ke rumah istri kedua tujuannya untuk memenuhi keadilan. Memenuhi keadilan. Oke, baik. Terus lanjut. Nah, pada saat kan gue ke sana, yang namanya hasrat manusia juga beda-beda ya. Kalau gue sendiri, kalau semuanya ada budak atau gimana gitu ya kan, gue melakukan hal ya hubungan seks lah, itu wajar. Tapi masalah kalau adil gak adil, itu saya sudah melakukan keadilan karena saya udah punya niat. Kita lihat dulu, innama amalu biniyat. Suatu pekerjaan itu tergantung niatnya, Bang. Itu kalau niat saya walaupun perlakuannya nggak adil, yang penting niatnya dulu adil gitu. Itulah adil gitu. Apa Bang?
keadilan itu adalah dilihat dari niatnya. Walaupun nanti perlakuan lu adil nggak masalah. Gitu. Kok dijadiin ke situ sih Bang? Ya, jadi orang gimana? Istri. Niat atau perbuatan? Suatu pekerjaan dan perbuatan. Adil itu pekerjaan atau niat? Sekarang saya tanya. Adil ditanya. Adil itu suatu perbuatan, Bang. Good. Nah, sekarang apakah yang dilakukan baginda Muhammad dalam melakukan keadilan saat itu? Keadilan itu adil menurut saya karena beliau sudah mau mampir ke rumahnya Hafsah. Mampir ke rumah Hafsah itu melakukan keadilan atau memang suatu tindakan yang harus dilakukan? Maksudnya? Gak jelas suaranya, Bang. Ke rumahnya Hafsah itu dalam rangka memenuhi keadilan atau jalan itu tidak adil, melakukan keadilan? Ya melakukan keadilan lah, Bang. Ya iya baru jalan doang kok. Terus kamu kenapa bilang itu udah adil? Lah, jalan doang. Kita lihat jalan ke rumahnya. Di rumahnya. Adil. Nih, pada saat kan ya, semisal kalau semisal nih Hafsah itu tidak langsung maaf nih langsung ngomel, kan Rasulullah bisa jelasin, kan bisa ngelanjutin hubungan seks yang kedua kan, gitu kan. Nah masalahnya Hafsahnya itu marah gini dan Rasulullah tidak ingin menyakiti hati istrinya itu, ya udah itu bukan masalah gua gitu, itu tentang masalah itu memang kan itu bagian dari tafsirnya At-Tarim itu sendiri. Nah gua mau melihat dari sudut pandang lain, taruh Pak. Saya ini mau lagi melihat dari sudut pandang lain, dari sudut pandang dia seorang poligami gitu loh. Gue gak ngomongin tentang itu riwayat mandukah atau enggak, tapi adilkah yang dilakukan baginda Muhammad kepada Hafsah? Oke. Adilnya dari karena si budak bukan istri. Loh. Kenapa aku ngomong jadi budak? Yang gue tanya, sebentar. Yang saya tanya, adilkah baginda Muhammad kepada Hafsah di mana saat itu adalah gilirannya Hafsah, tapi beliau malah menggauli budaknya dan diranjangnya Hafsah. Adilnya bagaimana, Bapak? Begini, Bang Aderion, poligami itu istri atau budak-budak? Istri. Keadilan poligami jadi menyangkut istri-istri atau budak? Keadilan istri. Ya, itu kan udah termasuk, Bang, keadilan istri. Ya apa yang Hafsah dapat dari keadilan itu? Ya, jika semisal kalau saya nih, kan udah saya jelasin tadi. Jangan kamu. Coba baginda Muhammad, apa yang dilakukan baginda Muhammad sehingga memperlakukan Hafsah itu kamu bilang adil? Apa? Mungkin kurang kurang paham ya dari ucapan saya. Bisa dijelasin Bang Ben? Enggak, saya paham kamu lagi meronta-ronta, lagi mencari jalan keluar. Saya tahu, gue paham. Saya nggak mencari jalan keluar, emang kenyataan ya, kamu jelasin coba apa yang keadilan apa yang didapat Hafsah? Hafsah itu hanya cemburu aja kok. Hafsah cuma cemburu. Iya, kok cuma cemburu? Biasa itu, wajar. Justru beliau cemburu karena tidak diperlakukan adil. Nggak berlakukan adil gimana? Iya, justru dia cemburu karena dia tidak diperlakukan adil. Sementara yang berlakukan adil, makanya Nabi datang ke rumahnya. Udah datang ke rumahnya itu adil, maka didatangi rumahnya. Atau proses menuju menunaikan keadilan. Jadi malah Hafsah yang kenapa nggak ada di rumah? Ya, Nabi nggak jalan. Gue pengen melakukan keadilan, tapi gue baru jalan, belum gue lakukan. Itu sudah belum. Kejadiannya di mana itu kejadiannya? Lu kan lu sepakat. Kalau lu datang terus jamnya nggak ada, cemana? Nah. Masih jam-jamnya. Nah. Bersin dulu. Yang penting gini Pak, kayak gini. Saya udah puas, saya udah tahu. Biarin netizen sendiri yang menilai. Saya sudah dapat jawabannya. Saya mau berdonasi dulu dan saya akan viralkan. Terima kasih. Kami sudah menilai. Rion tak mau
Sandal ini. Lagi ya. Lagi ya. Baca kronologi lah, Aderio. Kronologinya dibaca. Bacalah Bang sampai awal sampai selesai. Iya, karena memang karena datang, Nabi datang. Cuman apa nggak ada di rumah, cuma nggak dapat adil dong. Seharusnya ada di rumah, kenapa nggak ada di rumah? Sekarang gini, sebentar. Beliau itu mau adil, kan dalam rangka mau bukan mau adil dia, bukan mau adil. Adil beliau. Makanya datang ke rumah. Udah datang di rumah itu nggak menetapkan keadilan, bukan mau adil. Adil. Kalau mau adil berarti belum datang di rumah itu dia. Oh, nggak kalau sampai rumah. Itu bukan adil tuh. Itu bukan adil, itu namanya terhalang. Mau adil itu namanya, itu bahasanya itu dia. Perbaiki dulu pemahaman. Bukan yang salah. Gue salut sama kalian. Gue salut. Gue memang gue respect sama orang-orang muslim gue. Makanya gue pengen mualaf bikin. Jadi gue salut sama kalian. Iya. Salut. Gimana ya? Kalian tuh bisa bonyok, cuman ngaku menang gitu loh. Yang lain tolol, cuma gue yang pakai logika gitu. Gue salut banget. Ini coba logikamu gimana Bian? Coba logikamu. Gue pengen mualaf nih, jadi pengen tidur cepat besok gue mau. Enggak, gue besok rencana mau ini jam 7 pagi syahadat. Besok gue mau syahadat. Logikamu gimana tadi? Bro, besok mau syahadat jam 7 pagi. Biar gue bisa kalian. Oke ya, gue pamit dulu. Kalian udah ini kok pakai Allah? Kok kalian udah boleh pakai Allah? Allah, maksudnya apa sih? Aku belum jawab ya. Biasa udah dapat. Belum jawab. Belum selesai ini dibahas. Bang, yang gini ya, Bang Rion. Keluar. Hilang dia. Jadi buat teman-teman sekalian, gue juga live streaming nih ya. Buat kalian semua, kalau mau baca pun apapun itu, baca dari awal. Jangan setengah-setengah dan jangan mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu bisa merusak. Iya, jadi biar untuk pengetahuan karena kita sharing ilmu ya, Bang. Jadi gini, terkait dengan Maria tuh kan statusnya adalah budak. Sorry sebentar Pak, gampang Pak. Ini di live kan Bang Rindu ya? Enggak, ini direkam. Oh iya, mungkin direkam dia. Direkam aja, nggak usah live streaming. Jadi gini untuk teman-teman supaya kita ngingat, status Maria itu bukan budaknya milik para istri Rasul. Maria itu kan Maria itu kan pemberian dari Mesir, pembesar Mesir kepada ini. Ketika Nabi Muhammad itu berkirim surat terkait dengan dakwahnya, maka diberikanlah Maria dan saudaranya siapalah itu namanya tuh itu kepada Rasulullah. Jadi status si Maria ini adalah milik Rasulullah, bukan milik budak. Bukan budak istri dari Rasulullah. Jadi itu analoginya seperti para istri itu ngasih kita tuh sepiring, masing-masing sepiring porsi lah. Nah, kalau namanya tidak adil itu kalau misalnya piring yang ini habis, yang ini nggak habis. Nah, itu baru namanya nggak adil. Nah, adilnya pilihannya kan datang. Iya, jadi gini masalahnya itu bukan masalah nih. Karena si Hafsa ini terburu-buru cemburu gitu loh. Nah, manusia itu kan yang muda, makanya itu kan tegur di surat At-Tahrim. Karena Rasulullah mengharamkan yang halal seperti itu. Dan konsep kalau Rasulullah gak adil itu gak masuk akal. Rasulullah itu udah berbuat adil dari pertama. Sedangkan maksum sendiri, iya, karena beliau juga manusia. Wajarlah seorang istri. Iya benar-benar. Cemburu. Jangankan kepada orang lain, kepada para istri, kepada istri dan istri lainnya saja itu bercemburu. Makanya dibuat sebuah giliran seperti itu supaya ada konsep keadilan di dalam itu. Nah, itu kembali lagi kepada keputusan. Nah, masalah terkait dengan komentar misalnya tega, misalnya seperti itu.
itu sebenarnya bukan masalah hal yang lain-lain, tapi ini antara apa ya? Ketika di harinya Hafsah itu Rasulullah itu malah istilahnya memakai si Maria itu gitu loh. Istilahnya seakan-akan ada perempuan lain. Tapi si siapa itu? Si Ben kata si siapa Bang Ben? Si Rion Zainab. Zainab apa Maria? Maria. Kan yang budaknya Maria. Posisinya kan di rumahnya Hafsah sudah, artinya kan itu gilirannya Hafsah. Ya. Jadi Rasulullah itu udah secara keadilan sudah memang hari gilirannya udah pas. Udah. Nah, Hafsah itu kecemburuannya itu muncul karena dia takut bahwa ada perempuan baru yang hadir. Seperti itu. Makanya dia bilang istilahnya tuh cemburu lah, ada komentarnya mengatakan sampai hati atau bagaimana, tega atau seperti itu. Itu sebenarnya itu masalah cinta, masalah perasaan, dan itu wajar di antara hati perempuan-perempuan. Iya, manajemen konfliknya. Manajemen konflik. Pak Sadewa. Ya. Di sini kalau menurut saya surat Al-Tahrim itu lebih apa? Lebih turun lebih dulu daripada surat An-Nisa ayat 3 dan 4 karena di sini dijelaskan, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kan di sini 4. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri itu lebih dari 4-4-nya. Jadi menurut saya Tahrim itu lebih dulu turun. Bukan, itu tidak ada hubungan dua ayat itu. Yang pertama terkait dengan An-Nisa itu Rasulullah itu bentuknya itu pengajaran, mengajarkan tentang keadilan poligami, tentang pernikahan. Nah, sedangkan yang At-Tahrim itu ayat 5 itu ini berbicara tentang kehidupan pribadi Rasulullah. Jadi sebenarnya dua ayat itu berbeda, beda konteks. Seperti itu. Ya nggak bisa disamakan. Rasulullah itu kan punya istri, istilahnya berapa ya? 9 ya, berapa yang tercatat itu. Nah, jadi nggak bisa disamakan karena antara kehidupan pribadi Rasulullah yang bisa kita pelajari ini adalah sikap beliau, seperti itu, kepemimpinan beliau. Nah, sedangkan apa yang memang diajarkan Rasulullah itu kepada kita dalam bentuk pelajaran agama, kayak misalnya poligami itu, yang menjadi rujukan kita ya sampai istri 4 aja, nggak gitu. Itu kan banyak nilai-nilai hal yang bisa kita petik dari situ. Hanya kalau nggak kuat istri banyak satu lusin lah ya kalau nggak kuat. Cukup 1 lusin. Beratnya. Makin banyak istri makin banyak yang mendoakan. Ya, mendoakan mati. Berani. Ya, yang berani yang poligami siapa yang berani poligami? Poligami itu bukannya wanita apa namanya? Itu tantangan loh bagi cowok. Sebenarnya orang nggak cara insting apa ini lebih suka nggak poligami sebenarnya. Kalau kita survei ke lelaki misalnya, kamu lebih baik poligami apa monogami? Jawabannya pasti pilih monogami. Dan itu tantangan sebenarnya kan. Malah sebagai satu tantangan. Benar. Ya beda-beda sih tiap orang. Ada yang emang pengen poligami. Tapi kebanyakan untuk kasus yang saat ini, kebanyakan orang berpoligami itu karena nafsu. Sekarang bukan poligami, polimicet kata Giga. Mana Bang Giga ini? Tidur yang ini. Polimicet.
Ya kita nyusuin satu keluarga aja susahnya minta ampun ya kan, memenuhi kebutuhan satu keluarga kan, menyatukan mertua, menyatukan bukan gampang. Balik kalau punya 3 mertua gitu, kayak mana coba? Saya nggak masalahin masalah itu. Lalu kenapa sih mereka itu menggugat masalah poligami? Apa? Karena nggak ada, mereka penasaran juga. Karena dalam ajaran mereka kan nggak ada. Ya, mereka itu masih kepengen sebenarnya. Sebenarnya kepengen tapi nggak mau masuk Islam itu. Pengen masuk Islam. Dibilang gini, Islam itu apa ya? Tidak adil. Karena punya istri banyak gini-gini. Nanti adil kalau si perempuan ini aslinya mau ya bang. Kalau dilibat kesehari-hari maksudnya kan udah ada jaminan juga tuh. Kalau semuanya si istri ini menerima suaminya ini berpoligami, bukankah jaminannya surga? Karena si istri pertama itu berani bersabar dan membagi kasih sayangnya si suami ini kepada istri-istri yang lain. Kan begitu toh. Di setiap ada sebab, disitulah ada pahit, namun setelah pahit pasti ada manis. Seperti itu. Emang dunia ini kata-kata ulama-ulama sufi, dunia ini hanyalah penjara bagi orang-orang yang soleh. Sedangkan orang-orang yang bebas tentang apa aja itu happy, dunia ini udah gini aja gitu. Nah seperti itu, makanya dirasain lah meskipun pahit, nanti istri-istri yang lain itu pahit rasanya, kasih sayangnya dibagi-bagi ke istri-istri lain, tapi kan dia juga nanti mendapat imbasnya seperti itu, saudara. Nah. Ini kalau pikir-pikir ya, poligami bagi orang-orang yang benar-benar paham apa itu poligami, bagaimana poligami, justru yang paling susah itu jadi cowok. Iyalah. Jadi suami. Tanggung jawabnya kan. Kalau cuma sekedar nuruti seneng, ya cowok mah enak-enak aja. Yang seneng itu paling sebulan aja pun. Habis itu setiap hari datang problem, nanti bulan kedua, ketiga, keempat terusnya sampai mati. Apalagi kalau udah hamil. Ya benar itu. Udah sibuk sama istri yang hamil. Ya. Makanya kalau poligami itu harus mapan dulu gitu. Yang tersakit itu malah laki kalau poligami, bukan perempuan. Perempuan itu kan sering tanggung jawab, laki-lakinya semua kebutuhan dipenuhi kan gitu. Iya. Yang menginginkan orang gini ya. Gue jelasin. Gue pernah mendapatkan di kitab Fathul Qorib, satu kitab fikih, kewajiban seorang istri, ya kan, kewajiban ya bang, hanya di atas ranjang. Sedangkan kalau nyuci itu gak wajib. Apa kan enak tuh kalau gitu. Jadi kalau suamanya gimana ya? Kalau semuanya dia agak nyuci itu bukan kewajiban dia, emang benar. Tapi kalau disuruh sama suaminya kan itu kewajiban juga, seperti itu. Sebenarnya tidak wajib nyuci, masak itu gak wajib kalau di dalam kitab Fathul atau kitab usul fikih. Karena wanita itu hanya menghilangkan hasrat para lelaki supaya tidak menimbulkan zina, seperti itu. La taqrabu zina itu kan, jangan kau dekati zina, seperti itu. Dan kadang-kadang ya orang-orang tuh juga ya gimana lah. Nah, dan juga berkesinambungan itu toh. Tapi pendidikan anak, beliin semuanya kan. Benar sih. Fikih di Fathul Bari itu nggak cocok diterapkan di Jawa. Oh, jadi nggak cocok ya, emang benar. Itu yang ngendikan Mbah Maimun sendiri. Almarhum Mbah Maimun. Kalau Tufatul Tulab terus gitu kan, Tufatul Tulab, Fathul Tulab, terus Fathul Mu'in gitu juga banyak kitab usul fikih. Kalau orang yang benar-benar memahami tentang bab nikah ataupun bab poligami pasti enak deh dia kayaknya. Poligami itu kan sebenarnya pintu darurat sebenarnya, tangga darurat. Jadi kalau kondisi bangunan ya yang kita bangun ini
lancar-lancar aja, ya mending kita pakai lift. Misalnya mau kita ke lantai 20 yang ya udah pakai lift. Kan itu. Tapi kalau ternyata ada kebakaran di situ, terjadi kebakaran, terjadi hal yang menyebabkan nanti itu menjadi apa namanya? Ya mungkin ada banyak problem kan. Nah, kita silakan untuk mencari jalan atau pintu darurat gitu loh. Nah, misal banyak kok kasus yang suaminya sangat kuat sekali dalam hubungan seks, sebenarnya istrinya itu nggak sanggup. Itu terjadi di Pak D saya, bukan Pak D ini ya, Pak D orang yang sanggup Pak D. Itu akhirnya apa? Yang melamarkan istri kedua itu istri pertamanya. Itu kejadian nyata. Dan teman SMP-nya. Dan istri kedua ini bukan lebih cantik dari istri pertama karena dia dulu teman baik ya. Waktu SMP-nya mereka berteman baik. Nah akhirnya apa? Dilamarkannya sama anak-anaknya yang lamar itu. Karena istri Pak D itu seksnya kuat banget, nggak kuat istrinya ini. Itu kejadian. Nah makanya poligami itu sebenarnya pintu darurat. Ya sekarang misalnya istri nggak kuat terus Pak D ini misalnya jajan, nah kan jadi dosa kan? Nah gitu. Nah kemudian kalau di tempat lain itu mungkin tidak ada pintu darurat, yaitu urusan mereka. Bangunan Islam itu dibangun dengan sangat tinggi bahwa nanti itu akan muncul banyak persoalan di tengah-tengah manusia, maka dibikinlah pintu darurat. Kalau yang sebelah ini tidak ada bangunan tinggi, dia hanya bangunan pendek gitu. Jadi nggak perlu pintu darurat. Yang bangunannya kecil gitu. Pak Mas. Kalau yang sebelah itu mau jajan itu nggak apa-apa. Yang penting nggak cerai. Kadang ada juga gitu kan. Yeah. Ada gini Bang, itu terjadi. Yang penting nggak cerai kan gitu judulnya. Ada juga kejadian pada saat ini karena saya kan mondok 3 kali ya, mondok 3 kali. Yang pertama gue mondok di Madura. Itu ada Gus saya, ya. Gus saya itu nikah dan dia tidak mau menikah lagi. Nah kalau nggak salah istri pertamanya itu tidak nggak punya anak gitu loh, udah berapa tahun itu nggak punya anak, belum mengandung. Akhirnya istri pertamanya itu menawarkan kepada Gus saya gitu kan. Nah Gus ini nggak mau gitu karena udah saking sayangnya banget sama istri yang pertama dan nggak mau ngebagi kasih sayangnya ke istri yang lain gitu. Namun ya si istrinya bilang gini, nanti yang nerusin dakwanya kamu siapa kalau bukan anaknya? Begitu. Mau gak mau ya ngikutin istri pertama lah, dia akhirnya mau, dan itu pun juga teman akrabnya sendiri, bener gitu. Kalau istri yang nawarin kalau istri yang nawarin pasti temennya sendiri gitu. Itu teman SMP-nya kena, dan itu bukannya orang yang ini ya, maksudnya temannya ini yang sakit-sakitan kayak gitu. Itu nyata. Jadi kalau ada yang bilang bahwa siapa wanita yang mau dimadu, itu nggak sesuai realita, karena realitanya di lapangan banyak gitu. Justru sebenarnya siapa sih laki-laki yang mau poligami, itu aja masalahnya. Siapa laki-laki yang mau poligami gitu loh. Mending polimicet kan, polimicet kata Giga. Mana tadi Giga tadi? Polimicet. Polijajan. Ustadz Zulkifli itu juga istrinya itu istrinya itu yang ngelamarin istri pertama. Ya, bukan Zulkifli yang sering di debat Islam Kristen itu, bukan. Ustadz Zulkifli yang membahas tentang akhir zaman itu loh. Oh iya, ya nggak paham banget, ngerti. Gitu karena ya Ustadz itu kan nggak ingin nyakitin toh. Iya, yang kelamarin justru istri yang pertama. Justru beliau sendiri berpikiran untuk poligami. Nanti gini Bang, istri pertama itu
pasti dari awal nikah sampai sekarang dia punya pemikiran gak akan mau di madu. Tapi kalau ada sesuatu kayak dia itu gak kuat tentang hawa seksnya yang laki-laki ataupun dia gak punya keturunan dari kandungannya, dia pasti akan sadar. Ini gimana ini ya gitu kan. Pasti dia entah dia emang malu atau nyadar atau gimana, pasti dia akan menawarkan gitu loh. Gitu, seperti itu aja sih. Emang ya perempuan itu gak ada yang mau dimadu. Malah mereka itu bilang, Allah itu gak adil. Bukan gak adil. Ini kalau semisal terjadi sama perempuan, lalu solusinya itulah yang dinamakan poligami. Entah itu dari yang laki-laki hawa seksnya tinggi, ataupun yang perempuan itu susah untuk berbuah. Seperti itu. Kan indah toh Islam toh daripada ya begitulah. Tapi ya perempuan itu menganggap kalau orang-orang berpoligami itu gini gimana sih, aslinya berpoligami itu bukan harus kaya sih, harus adil aja gitu. Tapi sekarang kan kalau gak ada uang percuma aja bang, benar kan? Oh ya iyalah. Yang pertama itu mapan dulu sebenarnya kalau menurut saya. Saya juga harus mapan dulu. Karena kalau mapan itu adilnya enak. Kalau nggak mapan, mau adil, apanya yang dibikin adil? Uangnya aja nggak ada. Ya uangnya ada, tapi leto ya berdoa ya. Halo Bang Giga, gue mau minta pendapat Bang Giga. Halo Bang. Halo. Tidur ya Bang? Definisi. Di grup ini aja ada yang istrinya 2 kok. Pak Rahmat istrinya 2? 3 nggak salah. 3 tapi yang 1 cerai kayaknya. Cerai. Pak Rahmat yang mana? Pak Rahmat. 2. Sorry 2. Pemilik grup. Yang punya grup kita ini. Oh, Masya Allah. Istrinya 2. Pak Rahmat. Ya cuma adem-adem aja, tinggal serumah. Iya ya. Beda Bang, beda rumah. Oh beda rumah. Beda rumah. Orang proyek Pak Rahmat. Gue kalau bisa ya Bang, saya sendiri kalau bisa seumpamanya nih, semisal kita kan para lagi. Saya sendiri kalau punya istri 4, bisa gak sih satu rumah gitu? Ada aja tuh. Iya, tapi masalahnya gilirnya tuh gimana nanti? Kalau satu nanti cemburu situ, cemburu sini, aduh, pusing. Jangan mikir poligami lah. Kalau saya pribadi sih kan itu pintu darurat. Ngapain kamu capek mikir ke sana? Saya kan juga mikir poligami semisal, kan saya udah bilang semisal. Gue gak mikir poligami, cukup 1 aja. Ya tadi mikir diri sendiri kan. Tadi mikir kan Bu. Kita diri sendiri. Udah enak-enak naik lift kok kamu mau naik tangga 2 pintu sampai lantai ke 20 sana kamu naik tangga turun capek. Susahnya itu kalau ketiga istri atau keempat istri itu lagi pengen semua, sedangkan kita lagi nggak mood. Waduh, makin pusing. Banyak kerjaan ya Bang ya, banyak kerjaan, pusing, capek. Lagi banyak tagihan ya kan? Dikira gini loh, pemikiran teman-teman itu, poligami itu, wah bisa punya istri 2, bisa apa ya? Itu enaknya itu sebulan 2 bulan. Iya, karena tahun berikutnya atau bulan berikutnya itu. Si laki-laki sakit pinggang. Kebanyakan cowok itu berpikir sakit pinggang tulang sulbinya terus mengeluarkan. Itu kebanyakan cowok itu mikir poligami enak itu ya karena urusan seks doang. Selain urusan seks nggak enak. Pernikahan itu nggak melulu urusan seks. Iya. Padahal
Gini loh, seks itu berapa persen sih coba? Iya, Dari gini Bang, maksud saya Bang. 1 bulan aja. Orang melihat itu orang poligami enak. Itu dalam pikiran orang yang menilai kan enak. Nah, dalam pikiran orang yang menilai itu menjurusnya merujuknya ke hubungan badan seksual. Iya. Padahal pada faktanya itu lebih mumet sebenarnya. Lagi floating panjang. Tanggung jawab banyak. Lagi floating panjang, tiba-tiba pada minta apa nggak pusing kepala. Kopi habis ya kan, beras habis. Ini Anan nggak mau ngomong kayaknya. Sariawan kayaknya. Akhir-akhir ini emang nggak pernah ngomong dia. Nggak tahu kenapa. Sedih. Keyboard warrior. Kenapa? Keyboard warrior. Anon tidak mau. Oh. Kenapa? Kalau udah jam segini ini buat pada mulai keluar. Tadi yang dibahas mengapa? Rian tadi apa ya? Oke. Poligami. Ya paling Atahrim tadi. Dia tuh tadi Rion. Tadi lihat dia mengarah kemana-mana dia. Mengapa? Terus ditanyakan apa Rasulullah itu tidak. Dia kan bikin konten itu, makanya setiap kata kamu yang kira-kira salah ya itu yang ini nanti. Makanya gue harus hati-hati tadi. Gue kalau bilang nggak adil bahaya nih. Dan gue mikir kita lihat cerita pertamanya. Nah benar. Gue kan mengutip innama amalu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu pekerjaan dan perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi niat Rasulullah udah benar. Itu kan, namun absahnya saja itu yang cemburu gitu. Nah, seperti itulah. Nah, gue bilang adil, emang adil. Karena udah dijelaskan dalam hadis juga, itu hadis Bukhari juga loh. Pembahasan apa nggak selesai. Astaga. Diangkat terus. Jadi ayat legend. Demikian episode 66 surat At-Tahrim. Kita lanjutkan episode 67 besok. Favorit dari Romo Bambang Aderion. Halo, selamat